Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 6 Mu'adz bin Jabal, hari ini kita kembali bertemu lagi di pembelajaran matematika. Pembelajaran masih di bab berapa itu? Bab tentang data ya, bab terakhir sebenarnya ini ya. Kemarin sudah mempelajari mengingat kembali ya, penyajian data, yang membaca data dari sajian data yang berbentuk tabel dan grafik. Nah, sudah ya. Sebenarnya itu mengingatkan kembali lagi pembelajaran di kelas 5 ya, karena itu sudah dibahas di kelas 5. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang seperti yang terbaca di layar HP kalian, yaitu modus. Ya, itu pembahasan yang kedua, B, modus. Nah, ini kalau sudah bicara tentang modus, mungkin ada yang senyum-senyum gitu ya. Apa itu modus? Mungkin malah bilang, ya ini modus nih, modus ya. Ini sempat Ustazah singgung kemarin ya. Jadi bukan itu yang dimaksud modus gitu ya. Modus ini adalah data yang paling sering muncul, atau kalau di frekuensi dia yang paling tinggi nilainya atau paling banyak. Atau kalau mau pengertiannya, ya ini dia pengertiannya. Ya, sambil dilihat juga ya di buku matematikanya itu ada di halaman 156 ya. Di halaman 156, dan ini yang di layar ini pengertiannya ada di halaman 158. Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak, nah gitu ya. Yang paling sering atau tertinggi atau terbanyak, nah itu yang disebut dengan modus. Bukan maksudnya ada maunya nih modus. Ya bukan ya, bukan modus yang itu, bukan modus yang yang selama ini mungkin kita pahami ya. Jadi ini modus matematika ya, modus data. Kita lihat misalnya ada contoh begini. Ini misalnya ada data. Ini ada ini Bu Imah ya, meminta 12 siswanya maju ke depan. Kemudian sebanyak 12 siswa ini menuliskan, memberitahukan atau menginformasikan tentang umur mereka. Ya, ada yang ini jadi umurnya begini, ada 11, 11, 11, 12, 10, 10, 11, 11, 12, 10, 11, 11. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita mau biar teratur, maka seperti yang Ustazah ajarkan kemarin, ya bagusnya dibuatkan semacam data tabel frekuensi. Nah, kalau ini datanya seperti ini. Yang 10, perhatikan ini. Nah, itu kan. Ini kan yang paling kecil 10 ya. Yang paling kecil kan 10 ya. Jadi kita mulainya dari 10. Dari umur 10. Umur 10 ada berapa? Nah, di situ tercatat ada 3. Ini 1, 2, 3. Maka ini 3 siswa. Lalu yang kedua adalah umur 11. 11 ada apa? Kalau sini dibilang 7. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, makanya di sini ditulis 7 siswa gitu ya. Lalu yang kedua, ketiga, setelah 10, 11 ya pastinya 12 ya. 12 itu 1, 2, cuma 2, makanya sini ada 2 siswa. Maka, nah perhatikan yang ininya. Ya, yang modus itu adalah yang paling banyak. Yang mana yang paling banyak? 3, 7 atau 2? Tentu saja 7 kan? 7 yang paling banyak kan angkanya, paling besar. Atau kalau di sini yang paling, ya dari sini ya 11 yang paling banyak gitu ya, ada 7. Ada 7 ya kan? Ada 7. Maka modusnya adalah umur 11 tahun. Jadi umur 11, usia 11 dari siswa yang 12 siswa yang maju ke depan itu adalah umur yang modus, yang menjadi modus adalah umur 11 tahun. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi itu modusnya adalah 11. Misalnya contoh lagi nih. Dia berupa data frekuensi, data tabel frekuensi. Itu ada di halaman 158 ya. Ini tentang nilai ulangan. Nah, setelah diurutkan nih, bahwa yang nilai 5 itu ada 6. Ada 6 orang yang dapat nilai 5 gitu maksudnya. Nilai 6 ada 8. Nilai 7 ada 5 orang. Nilai 8 ada 16. Nilai 9 ada 55. Semua siswanya itu adalah 40. Nah, berapakah modusnya? Nah, dari frekuensi inilah yang dilihat yang mana yang paling tinggi. Yaitu 16.
16 itu bukan modusnya. Modus yang kalau ditanya nilai modusnya berapa ya, lihat sini. Nah, yaitu 8. Jadi nilai yang menjadi modus dari nilai itu adalah 8. Kenapa? Karena frekuensinya banyaknya adalah 16. Jangan sampai salah ya. Modusnya 16, bukan. 16 itu adalah ukuran kenapa jadinya 8 menjadi modus. Karena 16 inilah yang paling tinggi. Nah, karena dia paling banyak kan, 8 itu paling banyak, yaitu kita lihat dia 16, tidak ada lagi di atas 16 itu. Yaitu nilai 8. Jadi modusnya adalah 8. Modus nilai ulangan siswa adalah nilai 8. Nah, gitu. Caranya dengan melihat frekuensinya yang paling tinggi, yaitu 16. Gitu ya. Jadi modus nilainya ada 8. Nah, sudah begitu aja. Itu yang tentang modus. Gampang kan? Intinya yang mana yang paling banyak, yang mana paling sering. Misalnya gini, sarapan misalnya. Ini contoh aja ya. Misalnya sarapan seorang anak. Hari Senin nasi kuning. Nasi kuning ya. Hari Selasa bubur. Hari Rabu nasi kuning. Hari Selasa buah. Kok Selasa lagi? Hari Rabu. Hari Rabu buah. Hari Kamis nasi kuning. Hari Jumat bubur. Hari Sabtu nasi kuning. Nah, dengan hal seperti ini kan sudah bisa dihitung tuh. Apa sih yang menjadi modus dari sarapan anak ini? Sudah bisa jawab ya kan? Paling sering kan Ustazah tadi paling sering yang Ustazah sebut adalah nasi kuning gitu ya. Walaupun Ustazah lupa tadi hari-hari apa aja, tapi paling sering itu adalah nasi kuning. Maka modus si anak sarapan itu adalah nasi kuning. Kalau tidak salah tadi ada 4 kali ya. Yang lain cuma satu kali aja. Nah, begitu. Jadi itu namanya modus, itu contohnya. Nah, selanjutnya kalian tinggal kerjakan, kalian gampang aja. Di halaman 158 ya. Di halaman 158 ini nomor 1 ya, yang tentang anak sekolah 158 itu soal di sebelahnya lanjutnya itu ada di halaman 159 ini. Ini ya nomor 1-nya yang naik sepeda ini, lalu kemudian nomor 2 juga ya. Nomor 2 ini juga ya dikerjakan. Nah, nomor 2 tentukan modusnya juga. Jadi nomor 1, nomor 2, kemudian lanjut nomor lagi. Oh ya, sini. Nomor 7. Nah, nomor 7 yaitu halaman 160 ya. Ini tentang buah-buah ini ya. Cari modusnya juga. Nah, gitu. Ini kalau udah ngerti ini keterangannya, satu buah ini 10 kuintal. Berarti kalau gambarnya setengah buah itu berarti 5 kuintal. Tapi sudah kelihatan di situ kan yang mana paling banyak. Nah, tahun yang paling banyak itulah menjadi modusnya. Tahun berapa yang menjadi modus gitu ya maksudnya. Jadi tahun yang disebutkan. Lalu kemudian ini nomor 8 masih di halaman 160. Satunya berupa nilai, berapakah nilai yang menjadi modus. Yang B itu data berupa berat badan siswa. Berat berapakah yang menjadi modus ya gitu. Lalu di nomor 9 halaman 161. Nah, di sini tentang apa nih? Nilai juga. Nah, nilai dia di sini nilai berapakah yang menjadi modus. Jadi maksudnya Ustazah, kalian bisa menentukan modusnya baik berupa bagaimanapun datanya. Misalnya berupa cerita kah, berupa diagram tabel kah, berupa grafik kah, kalian bisa menentukan modusnya gitu ya. Kenapa Ustazah kasih soal begini maksudnya gitu. Ya oke, sudah demikian. Berapa tugasnya tadi itu? Gampang aja, tinggal sebutkan saja gitu ya. 1 ini kan 1, 2, 3, 4. Ini beranak dia. Jadi 2, 4, 5, 6 berarti ya. 7. Nah, 7 dia. Ada 7 tugas. Semuanya gampang aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, Ustazah kira ini sangat mudah sekali sebenarnya tentang modus ini. Silakan ditanyakan atau diulang-ulang video ini. Oke. Ya, semoga bisa dipahami dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.